bagaimana cerita tentang Pak Harto menyukai perangko. Untuk itu, kami persilakan untuk para pembicara untuk menaiki tempat yang telah kami persiapkan. Bapak Mahfudi, Ibu Mutia Hatta, dan Bapak Setio, kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Hari ini kita akan bicara tentang satu tokoh yang kalau boleh disebut sebagai tokoh sejarah bangsa Indonesia yang kita tahu adalah Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Bapak Soeharto yang akrab dikenal dengan nama panggilan Pak Harto. Kebetulan saya adalah penulis buku dan salah satu fokus dari buku saya adalah tentang beliau. Dan menariknya, dan ini yang perlu kami sampaikan, bahwa beliau punya hubungan yang sangat erat dengan perangko. Jadi kalau kita bicara tentang perangko, itu pada masanya itu tidak bisa dilepaskan dengan aktivitas dan kegiatannya Pak Harto. Saya sedikit cerita dan saya ingin memperkenalkan dalam cerita itu tentang diri saya. Ketika saya seusia adik-adik semua di sini, SMP, saya senang berkirim-kiriman surat. Namanya sahabat pena. Zaman sekarang sih mungkin Facebookan atau apalah ya. Tetapi intinya kami generasi remaja yang sedang tumbuh itu selalu mencari kawan dari kota yang lain dengan berkirim surat. Surat itu selalu dikirim melalui pos, dan kalau melalui pos biasanya untuk ongkos pengiriman suratnya ditempeli dengan perangko. Jadi gambaran ini mudah-mudahan sudah mulai membuka sedikit cakrawala. Dan karena kegemaran berkirim surat itulah saya berkenalan dengan perangko. Yang pada masa itu banyak perangko-perangko tentang Pak Harto. Buku-buku yang kemudian saya tulis di kemudian hari itu berkisah tentang Pak Harto di atas perangko. Dan hari ini saya ingin mendiskusikannya dengan 3 tokoh besar yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama ini harus saya kenalkan terlebih dahulu Pak, yaitu Profesor Dr. Mutia Hatta. Selamat datang. Kenapa harus saya perkenalkan? Terlebih dahulu ada 2 keistimewaan beliau, selain karena guru besarnya di antropologi ya Bu ya, di Universitas Indonesia, beliau adalah putri dari proklamator kita Bapak Muhammad Hatta. Dan yang lebih istimewa, beliau juga adalah seorang filatelis, pengumpul perangko. Jadi mudah-mudahan beliau nanti banyak bercerita dari perspektif perangko yang berhubungan dengan Pak Harto, yang kalau boleh kami sedikit buka, beliau juga cukup dekat dan pernah berinteraksi dengan Presiden Soeharto. Yang lebih istimewa lagi, beliau sangat antusias sampai di tengah kesibukannya masih menyempatkan membaca buku saya. Terima kasih banyak Bu. Bahkan diberi catatan-catatan. Nanti catatannya akan dibagikan kepada teman-teman atau Bapak sekalian. Di samping saya, ini juga tidak kalah istimewanya. Para filatelis mestinya harus hadir mendengarkan beliau. Karena beliau ini yang tahu cerita di balik perangko. Seluk-beluknya penerbitan perangko dan bagaimana dinamika menerbitkan perangko. Mari kita beri aplaus buat Pak Setio, Dr. Setio Rianto. Beliau adalah
mantan direktur bisnis di perusahaan yang bertanggung jawab dalam penerbitan perangko, yaitu PT Pos Indonesia. Jadi beliau sangat antusias ingin menceritakan apa di balik kehadiran sebuah perangko. Mudah-mudahan ini menjadi insight sehingga Bapak dan Ibu sekalian serta adik-adik remaja di sini menjadi lebih tertarik. Baik, saya tidak ingin berpanjang lebar. Saya ingin mengabarkan bahwa berkat 2 buku ini saya bisa keliling dunia. Terima kasih Pak Harjo. Kenapa bisa berkeliling dunia? Karena buku ini kita lombakan, kebetulan juga di World STEM Championship ini juga ikut lomba, dan lombanya bukan hanya di Indonesia. Kemarin kami hadir di London, hadir juga di Swiss, hadir juga di Bangkok, kemudian Wuhan, hampir beberapa kota-kota yang menyelenggarakan kompetisi buku perangko ini kami sertakan. Dan alhamdulillah pada hari ini sudah diumumkan 2 buku ini mendapatkan medali perak, large gold, large silver. Terima kasih kepada Yayasan Harapan Kita yang sudah mendukung penuh kehadiran dalam kompetisi-kompetisi tersebut. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita simak terlebih dahulu paparan atau gambaran yang ingin disampaikan oleh Profesor Ibu Mutia Hatta. Saya mau cerita dulu kepada anak-anak. Nama saya Mutia Hatta Suasono. Saya ini mulai mengumpulkan perangko pada umur 12 tahun. Sekarang saya udah umur 75, jadi berapa tahun yang lalu ya? 63 tahun saya sudah mengumpulkan. Tapi sayangnya terlalu sibuk, kadang-kadang jadi ketinggalan. Tapi saya selalu beli langganan perangko baru, saya selalu punya. Tapi kadang-kadang belum dibuka karena saya takut hilang. Barangkali saya merasa beruntung, lebih beruntung dari kalian yang sekarang SMP. Kenapa? Karena dulu Indonesia, seluruh dunia ya, mempunyai perangko. Sekarang Anda jarang menulis, walaupun perangkonya masih ada. Kalau beli di kantor pos juga ada ya, bagus-bagus lagi ya. Tetapi kalian sudah malas menulis kan? Sudah menulis sangat cepat lewat HP ya. Jadi tidak ada keperluannya untuk menulis, kecuali mungkin menulis untuk untuk orang yang spesial. Apakah itu pacar, tapi bisa juga orang tua atau nenek atau kakek gitu ya. Ya. Jadi tapi dengan mengumpulkan korespondensi itu kita mengumpulkan perangko. Jadi kebahagiaan kami ya Pak ya adalah mengumpulkan perangko lewat surat-surat, dan itu geriginya tidak boleh digunting. Jadi kita harus lipat, tidak boleh kena geriginya. Pakai tangan juga boleh dilipat, tapi kemudian dimasukkan di dalam air. Nanti ditunggu dia lepas sendiri, lalu kita taruh. Waktu itu kain belum ada tisu loh, ya, kain sapu tangan. Kemudian kita tunggu sampai dia kering, lalu baru setelah kering betul dimasukkan ke buku perangko. Nah itu keasikan sendiri, dan Anda tidak mengalami. Bukunya aja nggak tahu masih ada apa enggak. masih ada albumnya, dijual ya Pak ya. Ya, jadi kalau mau mulai sekarang bisa, karena perangkonya selalu diterbitkan oleh PT Pos, dan Anda harus juga menulis, jangan cuma ketuk-ketuk saja di HP ya. Dan kalau menulis itu perasaan lebih keluar. Tapi saya membaca buku yang saya dapat dari Pak Harjo, ini banyak sekali. Kalau Anda punya di perpustakaan sekolah, dan guru-guru usul ya kalau ada di perpustakaan sekolah harus ada buku ini. Itu kita bisa mengetahui tentang, bukan hanya tentang Pak Harto, tapi juga tentang perjalanan pemerintah ketika beliau memerintah Indonesia, dan juga bagaimana Pak Harto itu mempunyai perasaan
pemikiran terhadap Indonesia, terhadap rakyat, terhadap alam, terhadap hubungan Indonesia dengan luar negeri, ya, dengan PBB, dan tentu saja ketika beliau jadi presiden atau diawali dengan menjadi pejabat presiden, beliau tentu kenal dengan Pak Bung Karno, presiden pertama. Beliau juga kenal dengan Bung Hatta, wakil presiden pertama, karena waktu itu beliau mulai menjadi militer itu dengan mendampingi Pak Panglima Besar Sudirman, ya. Jadi bertemu dengan beliau dari awal. Pak Harto itu sudah berkenalan dengan tokoh-tokoh yang pertama memimpin Republik ini. Dulu baru pertama kali merdeka, di atas mereka tidak ada presiden wakil presiden, ya. Menteri-menteri juga yang pertama semuanya. Jadi Pak Harto mengenal semua itu. Kemudian beliau menjadi presiden yang kedua, dan para menterinya adalah ya generasi kedua dari pemerintahan. Nah, jadi ini bagi Pak Harto saya kira ini adalah pengalaman perjuangan untuk membela negara ketika agresi militer Belanda dilakukan oleh Belanda, dan kemudian beliau kenal dengan tokoh-tokoh Republik ini, dan beliau yang menerima jabatan presiden setelah Bung Karno. Jadi itu ada perasaan tertentu, ya, di mana kekalutan yang terjadi itu karena kudeta G30S PKI yang untungnya tidak berhasil, ya, dan komunisme itu memang waktu itu tidak bisa cocok dengan banyak pihak. Karena apa? Komunis itu selalu berkiblat ke Moskow, ya, Komunis Internasional. Jadi kalau kita berpikir negara kita harus kita apakan supaya merdeka, supaya sejahtera rakyatnya, tapi kalau komunis itu Komunis Internasional yang mengatur organisasi komunis di seluruh dunia. Kalau di Indonesia namanya PKI, ya, Partai Komunis Indonesia. Semua itu berkiblat kepada Komunis Internasional, dan dalam kaitan itu apa yang diperintahkan kepada mereka itulah yang dijalankan. Jadi kalau misalnya Bung Hatta itu kan pikirannya ekonomi, ya, terutama Bung Hatta mengatakan orang boleh miskin waktu lahir, tetapi jangan miskin seterusnya. Jadi sistem perekonomian nasional harus membuat orang yang miskin menjadi sejahtera, ya. Kaya itu belum ukuran, tapi bagaimana bisa bahagia. Bahagia itu kalau kita bisa makan, kita sakit bisa berobat, kita juga bisa bayar keperluan kita, dan mendapatkan fasilitas yang menjadi hak dia sebagai warga negara. Nah, itu baru bahagia. Nah, tujuannya kita ke sana. Tapi ini tidak terjadi kalau komunis selalu kan mempertentangkan antara borjuis dengan proletar, itu orang miskin dengan yang kaya itu diadu gitu. Jadi tidak pernah ada kebahagiaan. Nah, ini makanya tidak cocok. Dan Pak Harto melihat itu semua, makanya ketika ada percobaan kudeta itu, beliau selalu pertama berpikir harus membubarkan PKI. Tapi masih ada Presiden Soekarno yang juga sudah terlanjur menggelar Nasakom. Jadi mukanya mau ditaruh di mana gitu. Di sini juga ditulis begitu, ya. Saya mau taruh muka saya di mana. Tapi Bung Karno itu terlalu baik, tidak sadar bahwa sebetulnya beliau itu dikerjain oleh komunis gitu. Ya, sehingga sebetulnya ya menurut saya paling tepat dalam situasi ketika itu adalah pembubaran PKI. Juga kenapa masyarakat marah kepada PKI sehingga terjadi pertumpahan darah, ya, terutama di Jawa Timur, itu karena mereka dulu disewenang-wenangi oleh PKI, ya.
Jadi mereka balas dendam gitu. Jadi kalau dikatakan, oh PKI dikejamin, itu kan cuman sepotong saja. Kalian belum lahir waktu itu, ya. Saya udah lahir, tetapi masih kecil, masih bayi. Ya. Nah, tapi orang-orang muda sekarang sering di apa itu, dicekoki bahwa PKI dizolimi. Sebetulnya PKI itu organisasi yang kerjanya menzolimi karena kepentingan politiknya. Tapi ada juga memang orang PKI yang terikut apa karena saudaranya dan sebagainya menjadi korban, ya. Ikut-ikutan mungkin nggak sadar lalu jadi korban. Nah, itu yang kita harus kasihani mereka karena mereka manusia biasa. Tetapi yang betul-betul berjuang untuk komunis itu memang tidak perlu dikasihani karena mereka sudah membunuh, menyiksa orang Indonesia yang bukan komunis waktu itu, ya. Makanya orang Jawa Timur tuh marah sampai katanya 1 juta orang ya yang dibunuh itu karena mereka meluapkan kemarahannya ketika sudah ditindas. Nah, jadi di sini perangko ini juga menggambarkan ada pahlawan revolusi, kemudian juga ada monumen revolusi yang di Lubang Buaya itu. Nah, itu bisa diketahui. Pak Harto sendiri juga ini menarik ya. Jadi ada perangko-perangko yang menceritakan bagaimana Pak Harto itu sebagai presiden kedua harus membenahi ekonomi, politik, keamanan, ya. Dulu beliau sebagai militer terlibat dalam perang Trikora, kemudian Dwikora, ya. Tapi kemudian setelah beliau jadi presiden, beliau membina hubungan lagi dengan misalnya dulu Ganyang Malaysia, tapi kemudian berbaik sama Malaysia. Kemudian juga Trikora, beliau membuat yayasan yang anak-anak dari para orang-orang yang terbunuh, prajurit yang terbunuh, yang sudah anumerta, itu kan yatim piatu. Ada yang yatim atau ibu-ibunya saja juga tidak punya pekerjaan. Lalu Pak Harto bikin yayasan Trikora, ya itu ya, yayasan Trikora ya. Nah, beliau banyak sekali membuat anak-anak piatu ditolong, ya. Anak yatim piatu ditolong. Kemudian ada yayasan Super Semar yang mendidik, ya, memberikan beasiswa. Dan banyak orang-orang yang jadi menteri waktu era sekarang pun bilang, dulu saya dapat beasiswa dari Super Semar. Cuma sekarang katanya Super Semar tidak boleh lagi. Nah, itu nggak baik tuh ya. Tapi politis ya. Ya, mudah-mudahan terbuka lagi. Ya, kalau dapatnya halal kenapa nggak boleh dikasih ke rakyat gitu. Ya, jangan terus dihubung-hubungkan dengan yang sudah lewat dan sekarang tidak terjadi lagi. Kemudian beliau waktu PBB atas alasan yang waktu itu tepat, Bung Karno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Waktu itu memang tepat, ya. Tetapi kemudian Pak Harto merasa pertimbangan Indonesia kalau tidak masuk PBB susah. Jadi beliau membina hubungan dan Indonesia masuk kembali, ya. Itu diceritakan. Nah, ini bagaimana beliau mempersiapkan Indonesia ini dengan perangkat-perangkat yang harus dihubungi, IGGI dan segala macam yang ada gitu, supaya bagaimana memperoleh kerjasama ekonomi, kerjasama ya sosial budaya yang lainnya, WHO, ya, hubungan dengan WHO itu di PBB. Dan beliau punya penghargaan pertama untuk KB, kependudukan, FAO, pendidikan, FAO itu untuk makanan ya, food and food and agriculture organization, ya, swasembada beras. Jadi beliau bisa mengatur supaya akhirnya Indonesia bisa swasembada beras.
Tapi saya juga mengalami, saya sudah jadi dosen waktu itu, dosen muda. Saya pergi ke 5 provinsi, saya meneliti sampai ke pelosok negeri untuk mengetahui makanan non beras apa yang ada. Ya, jadi itu juga diperhatikan oleh Pak Harto. Jangan semua makan beras. Kalau beras tidak bisa hidup di situ, ya makanan setempat harus ada. Tapi jangan makanan setempat itu seperti sagu ditebang lalu untuk orang lain, untuk ekspor kemana. Tapi harus dimakan oleh orang, seperti di Papua, untuk orang Papuanya, jangan dikirim kemana-mana gitu. Nah, ini beliau perhatikan. Sosial budaya banyak sekali, lingkungan, ya. Pak Harto itu juga cinta budaya, makanya ada taman mini. Beliau, terutama Ibu Tin Soeharto, membangun taman mini. Dan saya juga melihat, artinya tadi ekonomi pendidikan, ya. Beliau turun sendiri, suka traveling, incognito, diam-diam. Jadi kalau Pak Jokowi waktu itu kan belusukan, ya, orang bingung. Pak Harto udah jauh berapa puluh tahun sebelumnya sudah belusukan gitu, ya. Dan kalau saya juga suka belusukan karena saya peneliti. Saya antropolog yang meneliti, jadi saya juga masuk ke tempat-tempat yang orang tidak ke sana gitu, di hutan-hutan, naik perahu, jadi kita bisa lihat ada madu, tawon madu, membuat madunya gitu, seperti itu. Nah, saya juga menghargai beliau karena mendirikan PKK, ejaan baru, ya, dulu ejaannya susah, EYD, ya. Kemudian juga memacu pertumbuhan jalan tol, ya memang luas, ya. Jadi Pak Jokowi itu membangun apa yang belum ada, tapi jalan tolnya sudah dibangun sejak zaman Pak Harto. Pelabuhan-pelabuhan, jadi Pak Harto juga membuat pelabuhan itu sebagai kelanjutan merangkai Indonesia yang pesannya Bung Hatta, supaya ada pos-pos supaya jangan orang terlalu terpencil, ya. Jadi nanti harga-harga menjadi mahal. Jadi ini sangat, apalagi sekarang kita tidak boleh terpisah karena sudah digital teknologi, ya. Jadi dengan apa saja orang bisa merebut tanah air kita. Tapi bukan tanahnya direbut, tapi kekayaannya, orangnya dipengaruhi sehingga bekerja untuk mereka, bukan untuk tanah air dan bangsanya. Itu bisa terjadi. Nah, jadi perasaan cinta lewat komunikasi, makanya ada satelit Palapa untuk mempersatukan Indonesia. Dan tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Ibu Mutia menjelaskan sosok Pak Harto sebagaimana yang diungkapkan dalam buku 50 inisiatif Pak Harto di atas perangko, yang memang kita pilihkan. Jadi buku ini memang memilihkan ada 50 inisiatif, 50 karya dari Pak Harto yang diabadikan di dalam perangko. Jadi kalau kita bicara tentang perangko, perangko bisa merekam apa yang dikerjakan oleh seorang pemimpin. Salah satunya melalui buku ini. Baik, nih ada Pak Setio dan Pak Dr. Setio ini orang dalam, jadi yang tahu bagaimana dinamikanya penerbitan perangko. Monggo Pak, silakan untuk ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati Bu Mutia, Pak Harjo, rekan-rekan sekalian, Pak Mahfudi, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mahfudi kehadiran saya lebih sebagai orang dalam gitu ya, yang mengetahui proses dari bagaimana sebuah perangko ya. Adik-adik yang tadi sempat melihat pameran, adik-adik bisa melihat benda-benda kecil yang luar biasa gitu kan, dari berbagai negara di dunia. Ya, paling tidak dari 192 negara anggota UPU, Union Postal Universal, ya, Union Postal Universal itu berada di Bern, ya,
dan menyatukan 192 negara, salah satunya adalah Indonesia yang menjadi anggota. Ya. Berbeda dengan penerbitan buku, penerbitan perangko diatur dengan sangat ketat ya oleh administrasi pos dunia ya yang dinaungi oleh UPU tadi. Jadi dalam 1 tahun Indonesia itu tidak akan pernah lebih dari 15 kali penerbitan untuk perangko non definitif. Ya dulu namanya perangko istimewa, perangko amal. Ya. Nah, yang definitif adalah biasanya bergambar presiden, wakil presiden atau ibu negara. Jadi adik-adik sekalian, berbeda dengan lukisan, gitu ya. Lukisan itu biasanya digambar sebesar-besarnya, gitu ya. Makin gede, makin keren. Nah, di perangko kami harus bisa ya mewadahi berbagai ide yang luar biasa yang tadi disampaikan oleh Ibu Prof. Mutia. Ya, bagaimana perjalanan sejarah dari bangsa ini, kebetulan di era kepemimpinan Presiden kala itu Bapak Soeharto, yang luar biasa tadi dicoba dikecilkan dalam bentuk perangko yang nanti bicara sangat luas gitu ya. Bagaimana semua hal-hal positif tadi mampu direkam, nah kemudian kami bertanggung jawab untuk ya setelah mendapatkan masukan dari tim namanya masih Pokja Nasional nggak ya? Masih Pokja dulu ada tim Ibu Metia yang menentukan bulan Agustus ini akan terbit perangko apa gitu. Nah kemudian Pos Indonesia itu hanya ngikuti. Ya, Pos Indonesia tidak punya banyak pilihan. Kita akan melihat bagaimana tim Pokja Nasional tadi, ya usulannya diterima tidak oleh Pak Dirjen Postel. Setelah Dirjen Postel menyetujui, maka Pos Indonesia mencari ya pencetak perangko. Biasanya adalah yang harus kita pilih adalah security printing. Security printing itu di Indonesia bisa Perum Peruri waktu itu. Bisa juga satu perusahaan security printing di Jawa Tengah. Pura Barutama, bisa juga AMG yang di Bandung. Atau bisa juga kita mengirimkan ke Prancis, ke Carter. Semuanya bergantung pada kemampuan perusahaan. Mengapa? Karena pencetakan perangko ini tidak murah, adik-adik. Kami harus membayar desainer. Desainer ini harus bisa menangkap semua ide dari apa yang disampaikan oleh tim Pokjanas tadi, dan tidak boleh ada konflik dengan misalnya ketika bicara tentang Pak Harto, gambar Pak Harto saja mau ditampilkan, kami harus bertanya kepada keluarga, apakah keluarga berkenan dengan gambar ini gitu ya. Karena ada misalnya Pak Harto bagus kalau kelihatan dari samping kiri misalnya. Karena di samping kanannya misalnya ada bagian apa entah tompel atau apa gitu ya. Maka itu tidak boleh. Jadi kami harus berkali-kali bertemu dengan perancang sampai kemudian seluruh pihak terkait dengan kehadiran perangko nanti itu sudah setuju semua, maka mulailah kami melakukan kontrak pencetakan. Nah pencetakan ini dulu Bu Metia, kami mencetak satu kopur itu misalnya perangko yang nilainya 3.000 misalnya. Itu kopurnya berarti 3.000, itu sejumlah 2 juta sekali cetak. Tapi itu dulu. Sekarang gudang kami, gudang PT Pos, ya dulu saya waktu masih jadi direktur tahun 2009, ini zaman buku ini diterbitkan. 2009 sampai 2014, gudang kami itu penuh dengan perangko. Kami menyebutnya perangko mati syahid.
Perangko yang sejak dicetak sampai mau dimusnahkan, karena dulu hanya 3 tahun masa lakunya. Jadi masa jualnya 3 tahun, masa lakunya 5 tahun. Jadi kalau sudah 5 tahun kami harus musnahkan dulu. Itu sejak dia diterbitkan sampai dia habis masa jualnya, belum ada yang membeli. Ayo, siapa adik-adik yang pernah beli perangko? Hampir nggak ada. Nggak ada yang beli perangko. Jadi sejak dikirimkan sampai ditarik lagi, yang beli itu hanya pedagang perangko atau kolektor perangko Indonesia. Filatelis kalau dia ngumpulkan perangko UFO gitu ya nggak pernah beli karena kita nggak pernah terbitkan perangko UFO gitu. Jadi akhirnya karena perangko-perangko tadi itu menumpuk di gudang, maka perangko-perangko tadi itu hanya kami gunakan pada waktu ada kegiatan filateli di mana Pos Indonesia kadang-kadang membagi perangko, selebihnya harus kami musnahkan. Itulah yang kemudian melatar belakangi mengapa kami tahun 2010 mengajukan kepada Dijen Postel untuk masa laku dan masa jual perangko itu tidak lagi dibatasi. Karena kalau dibatasi, maka kami itu mahal-mahal mencetak, ya itu ternyata harus kami musnahkan lagi karena memang nggak sempat kejual. Nah, kembali kepada perangko Pak Harto, kami merasa bersyukur sekali. Ada satu yayasan, namanya Yayasan Harapan Kita. Ya, Pak Harjo ini rasanya yang mengetuai ya Bapak ya, yayasan. Yayasan Harapan Kita ini membantu PT Pos gitu ya. Bikin satu buku yang menarik, bukunya nggak kira-kira, bukunya keren, bagus. Bisa saya bayangkan seandainya gitu ya, ada yayasan-yayasan serupa, yayasan yang melakukan aktivitas misalnya koleksi serangga, misalnya kupu-kupu. Ada buku tentang kupu-kupu, jejak kupu-kupu di atas perangko misalnya. Ada perangko-perangko yang kita terbitkan ya untuk kepentingan ulang tahun yayasan, ulang tahun asosiasi, ya. Bahkan BNN bikin hari anti narkoba sekalipun, beliau ingin ya pimpinannya waktu itu ya ingin supaya ada penerbitan perangko. Kalau misalnya kalau antropolog itu punya organisasi apa Bu namanya? Antropolog Indonesia, asosiasi, ulang tahun misalnya atau ada kongres, itu bisa loh Bu mengajukan itu gitu. Tapi sayangnya di banyak kejadian ketika kami harus menerbitkan perangko-perangko yang khusus untuk kepentingan kongres. Sementara itu juga tidak cukup menarik bagi para filatelis, tidak cukup memikat bagi para pedagang perangko, asosiasi yang pesan itu juga nggak mau beli. Ini problemnya. Mengapa penerbitan perangko di Indonesia itu lebih banyak menggugurkan kewajiban saja, yang penting ada perangkonya. Jangan bicara tentang kualitas kalau nggak ada duit. Karena ketika kami harus mencari desainer, kami pun harus terima. Ketika mereka menanyakan, Anda punya uang berapa? Dan kami bilang, uangnya cuma ada segini. Oh, terpaksa desainer kelas embek nih yang bikin. Anda nggak bisa berharap desainer yang bagus-bagus. Sudah ketemu desainer, kami ketemu pencetak. Pencetaknya tanya, ini mau rotografer, intaglio, atau offset? Uang kami cuma segini. Wah, ini offset Pak, mohon maaf. Anda nggak bisa berharap kayak pencetakan uang itu. Satu, yang Anda cetak itu nggak banyak. Dulu Anda mencetak 2 juta, kami masih mau korban perasaan. Sekarang Anda mencetak 50.000,
Terus minta intaglio, lah susahnya kami mengukir berbulan-bulan itu hanya untuk nyetak 2 hari selesai. Nggak bisa. Kertas juga begitu. Anda mau minta kertas dari Kanada, duitmu cuma segini, terpaksa kertas Barutama yang kita pakai. Kertas Barutama masih mending, kertas Padalarang yang paling sering. Lem juga begitu, gum itu, glue-nya itu yang bisa kering. Itu kalau 2 tahun sudah tropis itu. Kenapa? Karena memang kualitas yang bisa kita hadirkan ya bukan kualitas yang baik. Jadi beruntung ada yayasan yang mau ya mengawetkan perangko dalam bentuk buku. Jadi keren, Pak Lutfi segala yang mensupport perangko-perangko itu. Jangan-jangan di PT Pos sekarang perangkonya sudah nggak ada. Kalaupun ada sudah lengket semua. Kami sudah nggak punya lagi. Karena kepikiran pada waktu nyetak pun yang penting asal nyetak, yang penting gugurkan kewajiban, toh nanti berakhir di perabuan. Kan memang dibakar. Jadi kami itu nunggu 3 tahun dibakar, 3 tahun dibakar gitu aja. Bikin perangko susah-susah, berujung dibakar. Nah, tahun 2009 ada undang-undang baru, Undang-Undang 38 tahun 2009. Di undang-undang ini pos betul-betul sudah sama dengan swasta, sama dengan JNE, sama dengan TNT, sama dengan DHL. Mereka tidak punya kewajiban mencetak perangko. Pos Indonesia punya beban mencetak perangko, tapi kementerian dan lembaga tidak punya kewajiban mengirim surat dinasnya lewat pos. Jadi pos itu sudah tidak lagi mengantar surat dinas. Sebagian surat dinas itu dikirim pakai DHL, pakai FedEx. Malaysia menjual kantor posnya menjadi swasta sekarang kan. Sekarang kantor pos Malaysia itu go public. Sudah bukan milik negara, Bu. Beberapa negara juga sudah mulai tidak lagi beraktivitas seperti layaknya sebuah jawatan. Pos Indonesia yang tadinya pada waktu dia jadi jawatan, dia punya undang-undang monopoli pos. Dia punya undang-undang wajib angkut pos. Sekarang dia harus sama dengan DHL, sama dengan FedEx. Mereka harus berkompetisi di kota, gitu kan. Mereka harus mau bersaing langsung. Sementara pos harus punya beban-beban yang beban-bebannya ini gitu ya, harus bisa ditutupi sendiri. Ada namanya public service obligation, bantuan dari pemerintah untuk bisa melaksanakan aktivitas pos, tapi PSO atau public service obligation ini biasanya tidak pernah mencukupi. Jadi kalau kami mengeluarkan 1 triliun, maka kalau bisa dapat 500 miliar itu sudah bagus sekali. Jadi 50%-nya itu udah sangat-sangat bagus. Kami pernah malah nggak dibayar gitu ya. Sekian tahun kan nggak pernah dapat waktu itu. PSO. Sempat 4 tahun kita puasa karena negara ini tidak memberikan PSO kepada perusahaan yang harus beroperasi. Saat itu 12.600-an outlet kita. Ya 68% waktu itu memang merugi semua dan kita nggak pernah dapat uang dari pelaksanaan aktivitas pos. Akhirnya apa yang bisa terbayang? Perangko yang tadinya dipakai sebagai satu-satunya bukti pelunasan kiriman pos, sekarang diganti pakai uang gitu. Selamat datang Prof. Aris. Saya tuh nunggu Prof. Aris loh ini. Apa yang ada di depan adik-adik ya dan rekan-rekan sekalian ini adalah sebuah karya yang membantu melestarikan perangko-perangko yang saat ini mungkin secara fisik sebagian besar sudah tidak tertata dengan baik di perusahaan yang menerbitkannya sendiri. Ya karena penerbitan yang dilakukan oleh PT Pos itu sangat dipengaruhi oleh
siapa yang saat itu memimpin gitu ya. Jujur saja bahwa ketika pemimpinnya tidak tertarik, karena apa? Karena memang ini bisa dilihat sebagai beban atau sebagai sebuah ya ini mau disebut sebagai satu bisnis bisa. Tapi bisnis ini memang belum bisa menghidupi, bahkan mengembalikan biaya cetak saja itu masih susah. Karena yang terjual kan hanya 13%, 12%. Era saya menjadi direksi, pernah hanya 9% terjual. Bisnis apa yang bisa bertahan ketika revenue-nya itu hanya 9% dari keseluruhan cost yang dikeluarkan? Nggak bisa. Karena itu saya pernah tahun 2012 membuat perangkonya itu kalau nggak ada, itu 2013 ya, Sio Ular itu. Sio Ular itu saya matur ke Pak Sukamdhani almarhum. Karena ini Sio pasti hubungannya dengan teman-teman kita Chinese gitu. Ketua Lembaga Indonesia Tiongkok itu Pak Sahid Sukamdhani Gito Sarjono. Saya matur sama beliau, boleh nggak kali ini kita ingin punya perangko yang agak keren gitu ya. Tapi tentu harus ada yang membantu. Dulu zaman perangko-perangko Pak Harto ini kan kami sudah cukup dari uang yang diberikan pemerintah. Sekarang kami suruh cari-cari sendiri, nanti diaudit oleh pemerintah, kalau rugi itu bagian dari kesalahan kami. Bayangkan, gara-gara bikin perangko yang kebetulan Ibu Prof. Mutia Hatta hadir pada waktu penyerahan rekor muri, yaitu perangko berbentuk gunungan wayang dari kulit dan kain batik Garutan. Itu saya diaudit oleh BPK. Dan seandainya waktu itu ruginya lumayan, maka saya harus bertanggung jawab. Menyedihkan. Ketika untung menjadi keuntungan perusahaan, ketika rugi menjadi kewajiban si direksi yang mengambil keputusan. Bayangkan di dalam satu kelompok direksi saja, kita sudah banyak nggak bersepakat itu. Kalau kamu mau ngambil, mau tetap menerbitkan, itu resikomu. Gitu. Nah, sudah sampai seperti itu. Makanya setelah itu apa ada rencana menerbitkan lagi? Tidak. Tidak sama sekali. Ketika saya ditanya, teman filatelis nanya, Pak bikin sesuatu lagi yang bagus? Enggak. Selama iklimnya seperti itu. Saya punya 2 menteri, Menteri Kominfo, Menteri BUMN. Yang Menteri Kominfo terbitkan, yang Menteri BUMN sekali kamu rugi, habis kamu. 2 bos saya tidak sepakat. Kalau kamu ambil risiko, risikomu gitu. Jadi salah satu yang membuat mengapa tapak Pak Harto ini melekat dengan sangat kuat di perangko-perangko, ya karena willingness dari pemerintahan saat itu juga relatif sangat baik untuk perusahaan-perusahaan pos, ya, karena sekarang semakin sedikit perusahaan pos yang masih menggunakan perangko. Ya, Belanda membeli TNT dan mereka lebih banyak melakukan aktivitas perposan melalui TNT. Deutsche Post dari Jerman membeli DHL dan mereka lebih banyak melakukan aktivitas operasi posnya melalui DHL, yang baik DHL maupun TNT tidak membutuhkan perangko. Pos Indonesia juga dapat target banyak di Pos Express. Waktu itu ada Pos Canta, ada Pos Patas, ada Express Mail Service, yang semuanya tidak berbasis perangko semua. Otomatis perangko hanya dipakai untuk registered mail, yang karena kopurnya kecil, kadang-kadang untuk kirim ke Amerika, 1 halaman penuh dengan perangko, tidak menarik juga. Akhirnya kami harus merelakan gitu ya. Sedikit demi sedikit perangko-perangko ini tergerus oleh kebijakan yang secara internasional mulai terjadi. Jadi saya masih bersyukur pada hari ini masih ketemu beberapa
orang yang mengumpulkan perangko dengan sangat baik, dan itu semua tidak lepas dari upaya orang ya yang begitu senang dengan perangko, giat dengan perangko, mencintai perangko, dan akhirnya menghasilkan buku-buku semacam ini. Kelak kemudian kita berharap ya ada jejak kupu-kupu, jejak serangga, jejak ular, jejak apapun lah ya di atas perangko gitu. Tentu ini nggak bisa menyamakan ya, karena Pak Harto di atas perangko itu sesuatu yang luar biasa. Perjalanan 32 tahun ya, negara besar ini dirintis melalui sebuah, tapi ini sangat baik bagi referensi siapapun yang ingin belajar tentang Indonesia, bahkan bukan filateli. Saya kok nggak yakin ini hanya berfungsi sebagai referensi bagi para filatelis, tetapi untuk siapapun yang ingin belajar tentang Indonesia, dia layak menjadi sebuah acuan, sebuah referensi yang tidak bisa terbantahkan, karena sesuatu yang bisa muncul dalam bentuk perangko tentu melewati sebuah proses panjang. Seperti yang tadi saya ceritakan di awal. Bagaimana dari sebuah ide kemudian tergambarkan, bagaimana kemudian didiskusikan, ada dialektika yang nggak bisa dihindari, ada proses yang tidak bisa kita lewati, ada proses yang harus terus diikuti, dan kemudian akhirnya menjadi sebuah perangko yang membuhulkan ya sebuah momen yang bersejarah. Terima kasih Pak Mahbudi atas kesempatan yang diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Setio. Benar kan? Jadi menerbitkan perangko itu tidak mudah. Banyak dinamikanya, banyak lika-likunya yang berkaitan dengan aspek macam-macam, dari persoalan bisnis sampai persoalan kebijakan atau politis. Baik. Setelah hadir bersama kita Profesor Dr. Aris Tianto Nugroho. Terima kasih Prof masih menyempatkan untuk hadir, dan nanti kita akan dengarkan karena beliau adalah guru besar dari Universitas Pancasila, mungkin dari sudut pandang yang lain ini, karena beliau juga memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup intensif, terutama ketika menyunting salah satu buku yang ada di depan kita ini, yaitu 50 inisiatif ini di tangan beliau lah suntingannya. Terima kasih. Para hadirin sekalian, jadi saya mencoba mengambil beberapa highlight ya dari buku Pak Harto di atas perangko ini. Jadi seperti kita ketahui bahwa Pak Harto sebagai seorang presiden ya, atau manajer ya, karena latar belakang saya sebagai guru besar bidang manajemen itu telah memimpin ya bangsa kita kurang lebih 30 tahun, sejak dari 67 hingga 98, dan tentu beberapa hal yang menjadi best practice ya pada saat itu, yaitu dengan adanya GBHN, Repelita dan lain-lain, itu menggambarkan suatu bentuk pola pemerintahan yang terukur dan terstruktur, bagaimana mencapai suatu tujuan jangka panjang melalui tahapan-tahapan jangka pendek yang terencana selama 5 tahun dan berikutnya. Nah, tentunya ada beberapa highlight yang kami ingin sampaikan di sini, yaitu diantaranya pada sesi atau mengapa kita perlu menyelamatkan Borobudur. Nah, pada saat itu Borobudur mengalami revitalisasi ya pada tahun 73 kalau nggak salah, dan diresmikan oleh Pak Harto dan dibukukan dalam perangko dan didukung oleh UNESCO dan diresmikan pada 23 Februari 1983. Nah, jadi di situ tentu kenapa Borobudur yang dijadikan salah satu tonggak, karena kita tahu Borobudur adalah salah satu dari The Seven Wonder ya, jadi 7 keajaiban dunia, dan tentu itu yang menggambarkan bahwa bangsa kita dulu memiliki leluhur yang sangat
piawai dan juga unggul dalam bidang teknologi dan peradaban pada saat itu. Dan itu tentu membawa atau inspirasi bagi kita sebagai generasi mendatang bahwa kita wajib memiliki mewarisi gen-gen unggul dari leluhur kita di masa lalu. Dan itu tentunya menjadi salah satu bentuk kepercayaan diri untuk bisa bersaing dengan bangsa lain di era global. Kemudian yang kedua tentang mengapa kita perlu atau ada perangko tentang seri Pertamina. Jadi sejak berdiri tahun 20 Desember 57, Pertamina banyak mengalami persoalan, dan pada saat Pak Harto menjalankan pemerintahan termasuk salah satu BUMN yang dibangun ya untuk menjadi salah satu cash cow ya pendapatan APBN. Dan itu sangat strategis sekali karena bagaimana kita tahu sekarang konflik dari Rusia, Ukraina, konflik Laut Cina Selatan itu semua berpusat pada krisis pangan dan energi. Dan itu Pak Harto melalui perangko ini berusaha untuk menggugah kita semua agar kita sebagai generasi muda untuk terus berupaya mengupayakan bagaimana bangsa ini supaya bisa selalu survive dan mandiri pada bidang pangan dan energi. Kemudian yang berikut tentang, mohon maaf ini salah satu berikut tentang, nanti kita banyak diskusi saja, satelit Palapa ya. Jadi satelit Palapa kita tahu mungkin waktu itu tahun 76 saya masih ingat kelas 2 SD, mengapa kok Indonesia harus membuat satelit Palapa? Padahal bangsa kita masih banyak hal-hal yang prioritas yang harus yang dilakukan, tapi kok waktu itu kenapa Palapa menjadi prioritas? Nah ternyata terbukti hingga sekarang kita selain waktu itu Palapa sebagai salah satu bentuk kemajuan ya dari teknologi penguasaan teknologi suatu bangsa, setelah dulu kita bisa buat Borobudur di abad ke-8 di saat mohon maaf 200 tahun yang lalu peradaban Islam baru muncul di Timur Tengah, tapi tahun 76 kita bisa meluncurkan satelit Palapa. Dan itu juga salah satu bukti bahwa bangsa Indonesia tuh bisa loh menguasai keunggulan teknologi tanpa harus mohon maaf mengimpor terus teknologi dari bangsa lain. Nah itu tentu juga hal seperti itu yang juga harus internalisasi ya bagi para generasi muda untuk terus-menerus kita bisa menguasai iptek dan juga sains agar bisa menjadi bangsa yang unggul dalam setiap peradaban dunia ini. Yang berikut tentu bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Di sini bagaimana waktu itu Pak Harto tahun 72 tahun 17 Agustus meresmikan EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Ini tentu tidak sekedar meresmikan ejaan yang disempurnakan, tapi bagaimana kita sebagai bangsa juga harus bangga ya punya bahasa nasional. Jadi Bapak Ibu ketahui para peserta banyak di dunia ini yang suatu bangsa nggak punya bahasa ya. Jadi contohnya negara tetangga kita sendiri ya, mohon maaf saya nggak usah sebut siapa, Singapura itu nggak ada bahasa, ya. Ada bahasa Melayu ya. Dan di Eropa sendiri Belgia nggak punya bahasa nasional juga, Swiss juga nggak punya. Mereka punya bahasa Belanda, bahasa Perancis ya. Jadi bahasa Belgia nggak ada, bahasa Swiss juga nggak ada. Nah jadi tentu kita sebagai sebuah bangsa juga sangat bersyukur memiliki bahasa persatuan yang tentunya nanti tidak hanya bisa menjadi bahasa persatuan, tapi juga bisa menjadi bahasa dunia ya. Sebelumnya setelah menjadi bahasa ASEAN. Dan ini salah satu wakaf ya, istilahnya dari waktu kemerdekaan itu katanya wakaf bangsa Indonesia itu ada dua. Yang pertama dari umat Islam, negaranya tidak berdasarkan secara Islam. Yang kedua bahasa Indonesia, jadi wakafnya dari suku Jawa gitu. Jadi bangsa yang mayoritas sukunya tapi tidak dipakai sebagai bahasa nasional. Nah kemudian bagaimana berikutnya pentingnya tentang olahraga ya. Di sini kita tahu bahwa olahraga pada saat Orde Baru Pak Harto mencanangkan bagaimana mengolahragakan masyarakat dan mengolahragakan masyarakat olahraga.
dan ada hari olahraga tanggal 9 September ya. Dan tentu kita pahami bahwa ternyata olahraga itu tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tapi juga menginternalisasi nilai-nilai positif, yaitu disiplin, tanggung jawab, kebersamaan dan lain-lain yang itu diperlukan untuk sebagai perilaku atau bagian dari pribadi sebuah bangsa yang maju. Dan kita tahu prestasi Indonesia pada saat Orde Baru adalah selalu juara 1 SEA Games ya. Tahun 97 terakhir itu. Dan kita tahu sejak 97 hingga sekarang mungkin baru sekali juara SEA Games. Itu aja yang terseok-seok dan banyak cabang olahraganya yang dikurangi. Nah, ini bisa tanya Pak Lutfi nih yang atlet, bener nggak salman saya? Tapi nggak ada bangsa di dunia ini yang maju tidak pintar olahraganya, nggak ada ya. Jadi semua negara maju di dunia ini pasti olahraganya jago-jago. Nah kemudian kirap remaja ya, kirap remaja ini juga salah satu hal yang perlu kita ingatkan kembali. Pada zaman Pak Harto pemerintah waktu itu diinisiasi oleh putrinya Mbak Tutut. Kenapa kirap ini menjadi penting? Karena selain juga untuk membangun rasa kesetiakawan sosial ya bagi para generasi muda, kita bisa melihat dari Sabang hingga Merauke itu apa sih yang menjadi SWOT ya, kekuatan kelemahan dari masing-masing provinsi daerah itu yang nantinya bisa dikenalkan sejak dini kepada para remaja, sehingga pada saatnya memimpin nanti mereka tidak hanya melihat Indonesia itu hanya dari sisi Jakarta sentris, jadi bisa melihat seluruh keindonesiaan itu menjadi semakin komprehensif. Nah kemudian yang berikut wajib belajar dan juga GN OTA. Kita tahu sektor pendidikan menyumbang peran penting dalam membangun daya saing sebuah bangsa. Kemarin hadiah Nobel diberikan kepada 3 ilmuwan Amerika yang kebetulan meneliti tentang SD Impress ya. Jadi bagaimana kebijakan yang dicanangkan oleh Pak Harto sejak awal Orde Baru bisa meningkatkan kemampuan ekonomi bangsa ini sehingga memiliki daya beli yang lebih, sehingga bisa mereka bersekolah lebih tinggi, menyekolahkan anak-anaknya lebih tinggi. Nah ini tentu upaya yang sangat strategis dimanapun di dunia ini. Kalau kita ingin maju tentu pintu yang paling utama adalah bidang pendidikan. Dan sayangnya hadiah Nobelnya belum ke ilmuwan Indonesia. Nah mungkin nanti generasinya adik-adik semua bisa menjadi salah satu peraih Nobel ya dari Indonesia. Nah yang terakhir tentu keluarga berencana. Nah ini kita atau yang disingkat dengan KB pada saat itu tentu kenapa hal ini juga perlu dituangkan dalam sebuah perangko, karena tidak mudah memberlakukan kebijakan keluarga berencana di Indonesia. Kita paham banyak pertentangan dari kalangan pemuka agama tentang kontroversi keluarga berencana ini. Tapi kita bisa lihat dari pada saat hari ini bahwa kebijakan itu sangat tepat. Jadi bagaimana pengendalian jumlah penduduk itu juga menyumbang signifikan terhadap kemajuan sebuah bangsa ya. Jadi kelahiran atau populasi sebuah penduduk sebuah negara yang dikendalikan tentu akan membuat kualitas hidupnya sebuah bangsa itu akan semakin meningkat jika diatur pengendalian penduduknya dibanding yang tidak diatur. Baik itu nanti berkaitan dengan pangan, energi, sumber daya alam yang lain dan lain-lain. Saya kira itu beberapa highlight yang perlu saya ambil dari buku Pak Harto adalah sejak perangko ini, dan tentunya masih banyak lagi yang akan saya ulas nanti kalau jika ada tanya jawab dari para peserta. Saya kira demikian Pak Mahfudi. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Aris. Luar biasa concise-nya.
buku yang tebal ini bisa dipilihkan mana yang layak untuk dikomunikasikan kepada peserta diskusi. Saya ingin memberikan kesempatan pada sesi diskusi dan tanya jawab. Terkait dengan filateli dan sebagainya ini, dengan kemajuan zaman ini banyak hal-hal yang tadi diceritakan oleh Dr. Mutia Atta yang menjadi suatu kegembiraan, tapi sekarang ini mungkin sudah tidak ada lagi gitu kan ya. Nah, bagaimana membangkitkan kembali inspirasi atau referensi gambar perangko dari mana? Perangko yang paling pertama dibuat itu kapan ya, dan jika saya boleh tahu itu di mana ya? Kalau saya itu punya yang balon udara zaman dulu ya. Saya sendiri belum pernah naik balon udara, tapi saya senang, jadi saya kumpulkan. Saya punya satu album mengenai transportasi dari yang zaman kuno sampai yang sekarang gitu ya. Nah, ada lagi perhiasan etnis suku-suku bangsa, itu ada kalung-kalung dan sebagainya. Itu kesenangan sendiri. Oh, ini dari Sumatera, ini dari Papua gitu ya. Jadi kita koleksi itu. Kain tenun ya. Yang dari luar negeri juga sama begitu. Nah, jadi kadang-kadang saya membayar mahal karena itu termasuk koleksi yang saya kumpulkan gitu. Jadi koleksi saya termasuk, misalnya saya suka kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu ada nama-namanya kan, ada mariposa begitu. Apalagi bahasa Latin. Ada yang hidupnya di Nicaragua, ada yang hidupnya di Swiss, di Eropa, ada yang di Indonesia. Itu di macam-macam tempat, karena kupu-kupu juga tergantung dengan cuaca ya, dengan iklim ya. Nah, seperti itu. Jadi kita mendapat pengetahuan, Pak, mendapat pengetahuan dan punya koleksinya tuh gembira sekali, bahagia gitu. Ada website yang saat ini bisa memberikan informasi pada kita perangko-perangko apa yang diterbitkan oleh seluruh negara. Contoh stamworld.com. Kalau kita ketik stamworld.com, maka hampir seluruh dunia itu setiap tahun atau bahkan setiap bulannya itu menerbitkan perangko. Dan kita tinggal nyari. Saya harus membuka informasi. Saya ketika menulis buku ini itu baru selesai studi di S2 ITB. Studi saya tentang strategi pembangunan, S2 ITB. Ketika saya belajar strategi pembangunan, maka tidak ada pilihan lain, maka yang harus saya pelajari adalah strategi pembangunannya Pak Harto, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Aris, Profesor Aris. Manajemennya. Nah, ketika kita bicara tentang manajemen, tentang strategi pembangunan, tidak ada pilihan lain. Banyak negara di dunia, tapi tidak seintensif yang dilakukan pada masa Pak Harto dalam mengembangkan strategi pembangunan. Sehingga di dalam kepala saya waktu itu sudah tertarik dengan Pak Harto. Jadi boleh dibayangkan pada usia mungkin 48 tahun, saya baru tertarik dengan perangko Pak Harto. Disitulah kemudian saya kumpulkan perangko segala tentang Pak Harto. Saya cari bahannya, saya kumpulkan. Dan yang keempat ini mungkin bekal buat Pak Guru. Dengan kita melihat perangko, maka terpancinglah keinginan tahuan kita untuk mencari tahu ini perangko apa sih? Ceritanya apa sih ini perangko? Di situ saya belajar tentang Repelita, saya belajar tentang GBHN, saya belajar tentang CN235 yang kemudian saya kumpulkan menjadi bahan buku ini. Jadi sebenarnya kalau boleh saya membuat pengakuan, Bu, ini seperti tesis, Bu, seperti disertasi. Jadi melalui perangko kita bisa menulis apa saja. Tadi Ibu sudah menyampaikan, kita juga bisa menulis tentang kupu-kupu. Kumpulkan perangko-perangko tentang kupu-kupu. Kalau mau dari seluruh dunia, maka kalian bisa menulis buku tentang kupu-kupu.
kumpulkan tentang jembatan di seluruh dunia, ada perangko jembatan, maka kalian bisa menulis tentang jembatan. Kumpulkan para pahlawan, ya, kumpulkan para pahlawan, maka kita akan bisa menulis buku tentang para pahlawan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa buku ini lahir karena saya kebetulan studi tentang strategi pembangunan yang mengantarkan saya untuk memahami tentang Pak Harto, tapi dari sudut pandang perangko. Asik. Jadi kalau kalian misalnya, saya juga ingin membuat misalnya buku tentang Disneyland, buku tentang Taman Mini, bisa. Karena lengkap sekali, bahkan ada satu seri ya, Pak Lutfi, itu seri penerbitan perangko Taman Mini Indonesia Indah. Itu kalau dikupas jadi satu buku sendiri. Ini barangkali menjadi bahan inspirasi buat Pak Guru untuk mengembangkannya. Pertama kali, kalau nanti saya salah mohon bisa dikoreksi karena jujur saya nggak siap gitu ya. Karena memang tugas saya itu waktu itu mencetak gitu. Jadi pelajaran filatelis itu ada di beliau-beliau ini ya. Itu namanya penny black. Harganya 1 penny dan 1840 ya Pak ya. Berarti ingatan saya masih oke ya. Saya tadi bingung karena handphone saya dibawa sama Pak Ilham, jadi saya nggak bisa ngecek ke Google, tapi ingatan saya kembali ke tahun 1840, namanya penny black. Jadi bagaimana ya inspirasi munculnya perangko gitu ya. Gambar-gambar tadi sudah dijelaskan sebetulnya secara implisit oleh Prof. Mutia dan Pak Mahfudi penulis bukunya. Jadi satu kali misalnya, ini momen ya, biasanya perangko itu berkaitan dengan momen. Misalnya Agustus, momen apa menurut adik-adik Agustus ini? Kemerdekaan gitu ya, atau apa misalnya. Nah di sanalah tim Pokjanas itu akan menyampaikan gitu ya. Bulan Agustus tahun 2022 ini kita selayaknya menerbitkan perangko peringatan 77 tahun kemerdekaan RI. Bentuknya kayak apa kira-kira? Apa angka 77? Atau gambar kereta cepat misalnya? Atau gambar apa? Gambar apa saja yang harus masuk? Karena 77 tahun Republik Indonesia itu bisa digambarkan, atau apa yang paling tepat menggambarkan usia 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ya. Setelah diputuskan baru kemudian desainer itu akan kerja keras itu. Kira-kira apa yang wajar untuk ditampakkan? Lihat dari buku Jejak Pak Harto di Atas Perangko. Bicara tentang KB saja, KB itu sudah harus tergambarkan oleh, tentu lucu kalau hanya tulisan keluarga berencana gitu kan. Gambaran di situ apa? Ibu, bapak, dan 2 orang anak. Tapi latar belakangnya bagaimana? Warnanya seperti apa? Ukurannya gimana gitu kan? Backgroundnya gimana? Itu menjadi pertimbangan sehingga begitu orang lihat dengan sangat cepat orang langsung bisa memahami apa sih sebetulnya makna di balik gambar yang tersurat tadi. Luar biasa. Jadi itulah yang menyebabkan mengapa perangko itu begitu istimewanya. Mencetaknya nggak bisa sembarangan loh itu. Bayangkan warna yang digunakan itu bisa lebih dari 3. Padahal ukuran perangko itu sekecil itu. Memang di sini peran guru menjadi penting, terutama guru sejarah ya. Bagaimana untuk mengenalkan kembali minat anak-anak itu untuk mengetahui dan koleksi perangko seperti generasi kami yang dahulu. Saya yakin ini bisa terjadi, kenapa? Karena fenomena-fenomena di tempat lain itu sudah terjadi. Seperti misalnya komunitas mobil tahun 80 atau 90-an. Itu yang menggiati kegiatan itu tidak hanya anak-anak yang pernah hidup tahun 90-an, tapi anak generasi sekarang, Pak. Jadi
anak umur 30-an tuh sekarang seneng mobil-mobil yang Toyota DX gitu. Nah, itu kan berarti mereka belajar di mana? Kan dari TV kan, dari YouTube, dari podcast segala macam. Mereka ngikutin, ada catatan si Boy dulu, jadi pengen si Boy itu seperti apa sih. Nah, jadi saya yakin kalau perangko ini juga akan bisa seperti itu. Musik pun juga demikian ya, lagu itu kan semua berputar ya. Jadi dulu lagu jadul sekarang dinyanyikan kembali. Nah, tentu dengan beat atau irama yang berbeda ya. Jadi tentu dengan suasana kekinian. Nah ini mungkin nanti ada Pak Romlan, Pak Parno di sekolah nanti bisa dititipkan dan juga di sekolah-sekolah lain untuk kita bersama-sama kembali mempelajari perangko sebagai bagian dari pembelajaran sejarah. Terima kasih. Baik, Prof. Aris. Dulu ada perangko gerhana matahari total. Itu gambarnya cuma garis hitam melintasi kepulauan Indonesia. Sudah selesai. Tapi sekarang tahun 2016 itu ada perangko juga gerhana matahari total. Tapi kalau dilihat pakai HP itu gerhana mataharinya kelihatan bergerak dari satu titik ke titik yang lain sampai terjadinya gerhana. Itu melalui perangko. Jadi dengan perangko teknologi juga masuk di situ. Ini yang barangkali menjadi daya tarik sehingga teman-teman juga bisa memanfaatkan perangko untuk belajar apakah tentang ilmu alam, tentang sejarah dan lain sebagainya. Asik pokoknya. Saya termasuk yang tidak menyesal menyukai hobi ini gitu. Silakan Pak Setio. Ya, adik-adik, siapa di antara kalian yang ingin jadi profesor? Angkat tangan coba. Yang pengen jadi profesor, 1 orang coba, 2 orang, 3, 4, 5, 6, 7. Serius mau jadi profesor? Maka cintailah hobi filateli seperti kedua beliau ini. Nah, kalau kalau adik-adik pengen jadi filatelis, syarat pertamanya adalah bagaimana kalian sudah mulai harus belajar nulis surat. Tulis surat, karena nggak bisa Anda jadi filatelis menggunakan Facebook, ya, pakai Instagram, pakai WA. Anda harus menulis. Carilah teman di luar yang bisa Anda tulisin surat. Dan kalau Anda sudah mau kirim surat, datang ke kantor pos, maka gunakanlah perangko. Nanti jawabannya ada di sana. Kenapa kok harus beli perangko? Ya karena itu ongkosnya, gitu kan. Setelah Anda kirim surat ke dia akan membalas. Dia akan menggunakan perangko negaranya. Nah, Anda dapat koleksi perangko. Nanti baru Anda kembangkan. Bagaimana Anda tukar-menukar perangko. Tadinya Anda nulis surat apa kabar kan. Besoknya Anda tanya, punya perangko koleksiku enggak? Koleksiku kupu-kupu, gitu kan. Kamu koleksinya apa? Saling bertukar kemudian. Ya, otomatis kalian akan menjadi orang yang mulai mendalami hobi filateli ini tanpa Anda rasakan. Kerajinan Anda mulai mengumpulkan, mencari berbagai informasi dari latar belakang koleksi yang Anda dapat, itulah yang nanti akan mengantarkan kalian menjadi seperti kedua beliau ini, menjadi seorang profesor, gitu ya. Itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Mutia, terima kasih Prof. Aris, dan terima kasih Pak Dr. Setio. Ini mudah-mudahan memberikan pencerahan buat terutama generasi baru, karena kita sangat mengharapkan filateli ini terus berlanjut pada generasi yang akan datang, dan tumpuan kita adalah anak-anak kita, adik-adik kita ini yang rajin mengikuti kegiatan pada kesempatan sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi tepuk tangan untuk para narasumber. Terima kasih anak-anakku sekalian telah hadir pada acara sesi bedah buku.